Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini, kita bakal lanjutin sekaligus menutup pembahasan alur series Bad Boys G. Kita akan kembali melihat bagaimana gangster-gangster di Hiroshima saling berlomba menjadi yang terkuat dan menjadi nomor 1. Jadi, buat kalian yang belum nonton part 1 dan 2-nya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Eits, tapi sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Di part sebelumnya, setelah Yutaka sang iblis telah kembali ke jalan yang lurus di ring tinjunya, kehidupan geng di Hiroshima pun kembali damai. Namun, beberapa hari setelah itu, terlihat seorang pria bernama Sasaki yang baru saja bebas dari penjara remaja. Sasaki sendiri merupakan mantan ketua gangster di Hiroshima yang dijuluki monster karena dia yang tidak pernah menghasihani lawannya. Penyebab Sasaki masuk penjara kala itu adalah membantai semua anak di SMA sendirian dan membakar sekolahnya. Dan tentu saja, kebebasannya ini membuat gempar semua gangster yang ada di Hiroshima. Usai kebebasannya, Sasaki langsung bergabung dalam geng bernama STP yang dipimpin oleh Ryuji dan Ishimoto. Dengan bergabungnya Sasaki, Ryuji pun semakin berambisi untuk mengembalikan puncak kekuasaan mereka menjadi geng nomor 1 di Hiroshima. Malam itu juga, STP langsung bergerak dengan membantai geng-geng kecil yang ada di kota, termasuk geng bawahan bis, yang membuat anggota geng STP bertambah dengan cepat dan memiliki pasukan hampir sama dengan geng bis. STP juga langsung mendatangi markas geng Knight untuk mengajak tawuran. Dengan mudah, STP mampu membantai geng Knight karena kalah jumlah. Ditambah lagi, hero yang masih belum sembuh karena kejadian sebelumnya. Di sisi lain, di saat semua geng khawatir dengan datangnya monster ke Hiroshima, Tsukasa malah santai-santai saja dan ngebucin untuk menyatakan cintanya kepada Kumi. Keduanya pun kini resmi berpacaran. Di markas geng STP, Ryuji membuat rencana selanjutnya untuk menyerang geng bis. Tapi, terlihat bahwa ia mulai membenci Sasaki karena secara tidak langsung, ia mencoba untuk mengambil alih STP darinya. Namun ternyata, Ishimoto malah menyetujui kalau Sasaki menjadi ketua STP. Bersamaan dengan itu, saat Kazu sedang berpidato di markasnya, ternyata Ishimoto sudah berada di sana dan menyatakan perang. Dengan santainya, ia langsung menghajar anggota bis. Tidak lama kemudian, datang segerombol anak buahnya. Tanpa banyak bacot, langsung ikut tawuran. Sama seperti sebelumnya, geng STP dengan mudah membantai bis yang masih kehilangan ketuanya. Setelah bis diratakan, tiba-tiba Yoji datang. Ia sebelumnya berniat mencari info tentang Sasaki kepada Kazu. Ishimoto yang melihatnya pun langsung mengatakan bahwa Gokuraku akan menjadi sasaran selanjutnya. Di tempat lain, rupanya Ryuji langsung mengincar ketua bis untuk duel, karena ia ingin menunjukkan kekuatannya untuk menjadi orang terkuat. Pergelutan pun dimulai. Gelut kali ini berlangsung cukup sengit, bahkan berhasil membuat Dano bangkit hingga membuat Ryuji hampir kalah. Ditambah lagi, ia punya penyakit bengek kronis. Namun, di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Sasaki datang dan langsung mengeluarkan jurus tendangannya kepada Dano hingga pingsan. Namun, kejadian ini justru membuat Ryuji kesal karena Sasaki ikut campur di pergelutannya. Setelah kedua geng terkuat Hiroshima dibantai STP, kini hanya Gokuraku saja yang tersisa dan menjadi target selanjutnya. Keesokan harinya, Yoji and the gang yang baru saja sampai ke markas besar melihat anggota gengnya sudah dibantai oleh STP. Bahkan, geng STP memberikan sebuah surat untuk Tsukasa yang menyuruhnya datang ke pelabuhan dan berperang di sana. Melihat hal itu, Yoji pun langsung mengumpulkan pasukan dan siap berperang. Namun, Tsukasa justru mencegahnya karena dia berpikir bahwa mereka tidak akan bisa menang dengan setengah pasukannya yang babak belur. Meski begitu, Yoji tetap bersikeras. Sesampainya di pelabuhan dan membukanya dengan adu bacot, kedua geng ini pun langsung memulai pertarungan yang cukup sengit.
Di akhir pertarungan, yang hanya menyisakan Yoji dan Ishimoto itu, tiba-tiba Sasaki datang dan langsung memberi tendangan maut pada Yoji seperti sebelumnya. Sementara itu, Tsukasa yang memilih ngedokem di markas pun kedatangan Ryuji yang mengajaknya berduel. Namun, Tsukasa menolaknya karena ia tidak punya alasan untuk bertarung melawan Ryuji. Namun kemudian, datanglah Sasaki sambil membawa Yoji yang pingsan dan langsung menginjak-injaknya. Melihat hal itu, tiba-tiba Tsukasa punya alasan untuk baku hantam dan langsung menghajar Sasaki. Tapi, pukulannya itu tidak mempan dan justru membuat Sasaki berbalik menghajarnya hingga menggelepar. Saat mereka berdua akan melanjutkan pertarungan, tiba-tiba datanglah Iwa yang langsung menghentikannya dan menceramahi Sasaki yang masih belum berubah. Namun Sasaki tetap acuh dan memilih pergi dari sana. Kejadian itu rupanya membuat Yoji harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Ryuji semakin merasa kesal pada Sasaki yang lagi-lagi mengganggu pergelutannya. Bahkan, Ryuji mengancam mengeluarkan Sasaki dari STP. Perkataan itu rupanya membuat Sasaki tidak terima dan langsung menghajar Ryuji. Alhasil, baku hantam pun tak dapat terhindar, hingga membuat mereka berdua babak belur. Namun, Ryuji belum mampu mengalahkan Sasaki, ditambah penyakit bengeknya yang kembali kambuh. Kekalahan ini membuat Ryuji harus keluar dari STP, dan Sasaki lah yang menggantikannya sebagai ketua. Di rooftop rumah sakit, Iwa menceritakan kepada Tsukasa tentang Sasaki yang dijuluki monster karena tidak punya rasa kasihan kepada siapapun. Setelah bercerita panjang lebar, Iwa memperingatkan Tsukasa untuk selalu berhati-hati jika karena mungkin dia adalah target selanjutnya. Di samping itu, setelah ketiga geng terkuat di Hiroshima dibantai STP, geng Beast dan geng Knight tidak ada pergerakan karena mereka menunggu pemimpinnya kembali dari cederanya, termasuk Tsukasa yang menyuruh Gokuraku melakukan yang sama sebelum Yoji sembuh. Namun, keputusan ini membuat Eiji dan Heisa kecewa, karena Tsukasa tidak ada pergerakan sama sekali setelah Yoji dibantai hingga masuk rumah sakit. Keesokan harinya, Tsukasa yang sedang di markas tiba-tiba kedatangan Ryuji yang menyuruhnya menghabisi Sasaki. Karena ia sendiri sudah keluar dari STP dan tidak sanggup melawan Sasaki karena penyakitnya yang mulai parah dan hanya menunggu kematian. Di tempat lain, Ishimoto menyuruh Sasaki untuk menggerakkan gengnya untuk mengajar Tsukasa. Namun, Sasaki sendiri sedikit kebingungan, karena Tsukasa tidak mau mengeluarkan kemampuannya untuk bertarung tanpa alasan. Mendengar hal itu, Ishimoto langsung mendapatkan ide. Ishimoto kemudian pergi ke kafe di mana Kumi bekerja untuk mengacak-acak kafe itu dan membuat Kumi terluka. Tsukasa yang mengetahui hal itu pun langsung bangkit dan marah. Ishimoto pun memanfaatkan momen ini untuk mengajak Tsukasa tawuran esok hari di markas STP. Sebelum perang dimulai, Tsukasa datang ke rumah sakit dan menjenguk Yoji untuk mengungkapkan penyesalannya sekaligus meminta doa restu untuk balas dendam kepada STP esok hari. Setelah sesi curhatnya selesai, Tsukasa pun pergi. Dan ternyata, bacotannya itu didengar oleh Yuji yang pura-pura tidur. Di markas, Tsukasa mengumpulkan pasukannya. Namun, dia malah mengumumkan jika pertarungannya dengan STP dibatalkan. Karena ia akan melakukan perdamaian dengan Sasaki. Dan keluar dari Gokuraku karena dia tidak mau melihat teman-temannya terluka lagi. Eiji tentu marah mendengar hal itu. Apalagi, sebagian anggota ingin keluar saja dari Gokuraku. Malam harinya, Yoji memberitahu Hiro yang masih tertidur bahwa Tsukasa akan berperang melawan STP dan menyuruhnya segera sembuh agar bisa membantu Tsukasa. Keesokan harinya, Tsukasa benar-benar nekat pergi sendirian untuk melawan STP dengan formasi full personelnya. Sementara itu, Yoji datang ke markas dan memberitahu Eiji dan Heisa kalau Tsukasa pasti datang ke markas STP sendirian, sama seperti Takia Genji di filmnya. Tanpa banyak bacot, mereka langsung menyusul Tsukasa. Bahkan, Hiro yang belum pulih pun juga kabur dari rumah sakit untuk pergi tawuran. Begitu pula dengan Dano yang mengajak Kazo OTW membantu Tsukasa.
切な仲間を傷つけやがって。 Sementara itu, sebelum memulai pertarungan, Tsukasa ngebacot dulu sedikit untuk membuka pertarungan ala Gegenjian. Kemudian, terlihat Tsukasa mulai mengejar satu persatu anggota STP. Ketika ia kewalahan dan hampir saja dihajar si botak, tiba-tiba terdengar suara teriakan Yoji beserta dua dedengkotnya. Lalu, di sisi kiri ada Hiro dan kedua anak buahnya, serta di sisi kanan ada Dano dan tangan kanannya. Persis seperti strategi permainan bola. Lanjut, kini para pemimpin terkuat Hiroshima akhirnya bersatu untuk melawan geng STP. Dan mereka pun langsung berlari untuk tawuran sambil berteriak. Sedangkan Sasaki sendiri justru tersenyum menyuruh Tsukasa tetap bertahan karena dia yang akan menunggunya di dalam. Terlihat jelas bahwa Tsukasa and the gang terus berusaha menerobos benteng pertahanan STP. Setelah pertarungan yang cukup lama, Tsukasa, Hiro, dan Dano pun berhasil masuk ke dalam markas. Sedangkan Yoji lebih dulu pergi ke atap untuk duel dengan Ishimoto. Sementara itu, anggota SCP terus berdatangan seolah tidak ada habisnya. Hingga akhirnya mereka dicegat oleh si botak. Hiro pun menyuruh Dano dan Tsukasa pergi terlebih dahulu, sedangkan dia akan melawan si botak. Setelah itu, Tsukasa dan Dano melanjutkan perjalanannya lagi untuk sampai ke ruangan Sasaki. Tapi lagi-lagi, di lantai 2, anggota STP kembali mencegat mereka dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Alhasil, Dano terpaksa menyuruh Tsukasa pergi terlebih dahulu ke ruangan Sasaki karena ia akan menghadapi pasukan itu. Cerita berpindah kepada Yoji yang masih baku hantam melawan Ishimoto. Dalam baku hantam itu, Yoji terus mengajar Ishimoto dengan keras karena Ishimoto juga memberikan perlawanan sepadan. Alhasil, Yoji pun mengadopsi teknik Tsukasa menggunakan jurus bacot no jutsunya. Karena ternyata, Ishimoto dari dulu sering dibully teman-temannya karena dianggap sebagai pria lemah. Bahkan, Ishimoto pernah mencoba bergabung ke dalam Gokuraku, tetapi ia ditolak oleh Yoji. Setelah Yoji memberikan kultumnya, akhirnya Ishimoto pun mulai luluh mengakui keunggulan Yoji. Sementara itu, Hiro yang sudah sempoyongan melawan si botak langsung mengeluarkan jurus andalannya dengan berpura-pura mengajak si botak ke acara klub malam bersama cewek-cewek. Setelah si botak tergiur, Hiro langsung menghajarnya. Di tempat lain, Dano juga berhasil menghabisi sejurut STP. Ya, ketua abis dilawan. Sedangkan Tsukasa yang berhasil sampai ke ruangan Sasaki justru membuka pergelutan itu dengan kultum sebelum pertarungannya dimulai. Di sini terlihat Sasaki yang terus menghajar Tsukasa. Namun, Tsukasa masih terus bangkit dan mengeluarkan bacot no jutsunya untuk memancing Sasaki. Dari sini, kita tahu alasan Sasaki menjadi brutal adalah karena waktu kecil, ia hampir dibunuh orang tuanya sendiri. Namun, Tsukasa tidak mau terlena dengan bacot no jutsu Sasaki. Bahkan, saking lamanya Sasaki ngebacot, mereka sampai kedatangan Yoji dan dedengkotnya. Tak mau menunggu lebih lama, Tsukasa mengeluarkan jurus uppercut-nya yang berhasil menumbangkan Sasaki seketika. Pukulan itu berhasil membuat peperangan berakhir dan dimenangkan Tsukasa and the gang. Ya, ala-ala berjalanan sempoyongan memang sudah menjadi ciri khas dari gangster kala menang. Setelah kejadian itu, kehidupan geng di Hiroshima kembali normal. Dano terlihat bahagia mendengar Yutaka berhasil kembali ke arena tinju. Hiro yang masih dengan peraturan konyolnya melarang antar geng berpacaran, sedangkan Yoji secara diam-diam bekerja di kafe karena ia yang mengincar seorang wanita. Sementara itu, Tsukasa sendiri sedang menikmati hari-harinya sebagai budak cinta bersama Kumi meskipun hanya di pinggir kali. Dan film pun berakhir.
Sungguh akhir cerita yang cukup aja sih ya memuaskannya. Tapi setidaknya gangster Jepang yang sedikit jamet ini cukup menghibur. Karena di samping cerita gelutnya, Bad Boys G juga dilengkapi dengan humor-humor di dalamnya. Ya mirip-mirip High and Low lah. Meskipun tidak sesangar mereka. Oh iya, Bad Boys G ini juga sudah diangkat menjadi film yang tentunya tidak kalah seru dari seriesnya. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dea pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!